Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Allah mudahkan kita kembali untuk bersama-sama mempelajari agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, ilmu yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat akhlak kita semakin baik, dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas ibadah kepada Allah hingga akhir hayat kita, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana agar kita mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua menginginkan Allah mencintai kita dan Allah meridhoi kita, karena siapapun dari hamba Allah yang mendapatkan cintanya dan ridhonya, itu keutamaannya luar biasa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini hadis qudsi, menjelaskan tentang keutamaan orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, apabila aku mencintainya, mencintai hambanya, apa keutamaannya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi,
Maka kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan kata Allah, aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kemudian kata Allah, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Allah menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, Allah akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan Allah akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya, dan Allah akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Allah akan menuntun kita. Tidaklah pendengaran yang Allah berikan kepadanya kecuali mendengar yang baik-baik. Tidaklah mata yang Allah berikan kepada kita, ketika Allah mencintai hamba tersebut, maka mata itu akan Allah berikan petunjuk kecuali melihat yang baik-baik saja. Dan Allah kalau mencintai seorang hamba dan meridhoinya, tangan dan kaki hamba tersebut Allah bimbing untuk menggenggam dan untuk melangkah kepada jalan-jalan yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya sampai situ. Allah menyebutkan di lanjutan hadisnya, jika Allah mencintai seorang hamba dan meridhoinya, wa in sa'alani la'utiyannahu. Subhanallah. Dan kalau hamba tersebut meminta kepadaku, maka Allah akan memberikannya. Jadi kalau hamba tersebut berdoa, Allah akan mengabulkannya. Wala in ista'adzani la'idannahu. Dan sungguh apabila hamba itu minta perlindungan kepadaku, kata Allah, maka Allah akan melindunginya. Subhanallah. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah kalau meridhoi seorang hamba, kalau dia berdoa Allah kabulkan. Dan kalau hamba tersebut minta perlindungan, penjagaan, pasti Allah berikan perlindungan. Utamaan yang sangat besar sekali. Badan kita dijaga, telinga, mata kita, tangan, kaki kita dijaga oleh Allah, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian kalau kita minta perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak sampai situ juga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Allah akan memanggil Jibril, kemudian
innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbah fa yuhibbu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Ya, Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan, maka Jibril juga akan mencintai hamba tersebut. Subhanallah. Ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, hamba tersebut bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi dicintai juga sama Jibril, karena Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Dan tidak hanya sampai situ juga, kemudian summa yunadi Jibrilu fis sama, kemudian Jibril alaihi salam memanggil, menyeru kepada semua penduduk langit, semua para malaikat. Ngapain? Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbu. Jibril mengatakan kepada semua penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit akan mencintai si fulan. Subhanallah. Wa yudha'u lahum qubulu fi ahli al-ardh. Dan bukan hanya penduduk langit itu, penduduk bumi pun akan Allah jadikan untuk mencintainya. Ya, luar biasa. Siapa saja dari hamba-hamba Allah yang Allah mencintainya dan Allah meridhoinya, Allah akan jaga badannya, Allah akan kabulkan semua doa-doanya, Allah akan berikan perlindungan, Allah akan mencintainya, Allah perintahkan Jibril juga mencintainya. Semua penduduk langit Allah perintahkan untuk mencintainya, dan bukan hanya penduduk bumi juga melakukan hal tersebut. Nah, saya jadi ingat kisahnya sebaik-baik manusia di zaman tabi'in. Siapa ibu? Sebaik-baik manusia kata Nabi di zaman tabi'in, khairut tabi'in Uwais. Namanya siapa? Uwais. Uwais Al-Qarni. Iya, Al-Qarni itu nama daerah. Daerahnya namanya Corona, bukan Corona. Ya pokoknya ya mirip-mirip Qarni ya, Al-Qarni. Sebaik-baik zaman tabi'in. Jadi ada zaman Nabi ketika meninggal, zaman sahabat. Zaman sahabat selesai, namanya zaman tabi'in. Nah, di zaman tabi'in, manusia yang paling utama di sisi Allah Uwais. Apa dia terkenal di dunia? Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal, Ibu. Karena di zaman Nabi pernah berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, kamu nanti kalau ke daerah Yaman sana, Syam, ketemu orang yang namanya Uwais, kamu mintalah doa kepada dia supaya dia mengampuni dosa-dosa. Tanda-tandanya ada. Apa? Uwais itu dulu pernah sakit sekujur tubuh, ya. Kemudian disembuhkan Allah, kecuali di badannya tuh ada bekasnya satu koin gitulah, ada tandanya. Iya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau ingat pesan Nabi tersebut. Ketika ke Yaman, nanya orang, wahai penduduk, kalian tahu kenal orang yang namanya Uwais? Enggak kenal. Nanya lagi ke sekelompok orang, enggak ada yang kenal, Ibu. Enggak ada yang kenal, ya. Hingga akhirnya ditunjukkan, ya ada Uwais tapi tukang
tukang gembala, tukang cuci. Masa iya nyari orang kayak gitu? Kata Umar, tunjukkan aku kepadanya. Bener, ketika melihat ada tandanya yang sebutkan Nabi, maka Umar mengatakan, wahai Uwais, doain saya. Enggak, wahai Khalifah Amirul Mukminin, engkau yang lebih berhak untuk berdoa, engkau seorang. Enggak, udah doain aja. Akhirnya didoain. Ya, subhanallah. Dan akhirnya terkenal luar biasa Uwais. Ya, biasa orang kalau kayak gitu, akhirnya orang-orang berbondong-bondong lah ya kan, minta didoain segala macam. Gak nyaman Uwais hidup seperti itu, gak nyaman. Sampai akhirnya mengasingkan diri. Ya, namanya orang seperti itu, Bu, segalanya akan dijamin sama, Masya Allah, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah, pemimpin umat Islam nomor 1 di dunia kan saat itu, segala kebutuhan. Tapi Uwais gak mau. Uwais pengen seperti dulu menjadi orang biasa. Coba, apa yang menjadi sebab Uwais itu menjadi orang yang paling mulia di permukaan bumi saat itu? Apa itu? Birrul walidain. Apa? Birrul walidain itu apa? Bakti sama orang tua. Sering berulang-ulang ya. Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Terutama Uwais itu baktinya luar biasa kepada ibunya. Apapun yang diminta ibunya, Uwais penuhin. Ibunya udah sakit-sakitan. Ya, dimasakin segala macam. Sampai suatu saat ibunya itu pengen apa? Naik haji. Uwais, mama pengen haji. Uwaisnya diem. Nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak. Kalau diiyakan ya dari sini ke Mekah. Ya kan kita orang miskin, nggak punya apa, pasti gendong ibu ya kan, takut nggak kuat. Kalau ngomong enggak takut menyakiti ibunya. Apa yang dilakukan Uwais ibu? Uwais beli kambing, pengennya kambing yang gede. Cuman ketika dilihat uangnya nggak cukup, akhirnya beli anak kambing. Maksudnya untuk apa? Latihan, naik bukit turun bukit ya kan, naik gunung turun gunung, gendong kambing tuh. Latihan. Ya orang-orang pada ngatain ya, orang ngapain itu orangnya. Tapi tidak peduli omongan orang, ya kan. Terus latihan sampai kambingnya gede. Oh, Masya Allah, Bu. Luar biasa. Ya. Aduh, kalau ingat anak zaman sekarang, ya Allah ya Rabbi, ya. Jauh sekali. Tapi jangan putus asa ya. Itu. Hingga Uwais merasa sudah kuat, sudah siap, ibu besok berangkat haji. Oh, Masya Allah. Gendong ibu, digendong. Ya subhanallah, digendong itu bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nyampe, enggak. Digendong, luar biasa. Sampai terdengarlah kabar Uwais mau naik haji sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, udah disiapin segala jamuan segala macam. Ya, jadi ya intinya berbakti sama orang tua itu luar biasa keutamaannya. Subhanallah, sampai dikenal penduduk langit, kenal semua sama Uwais, di bumi nggak terkenal. Makanya Uwais tuh pengen hidupnya kayak dulu, makanya di akhir hayatnya tuh nggak ketahuan. Akhir dari kehidupannya, tinggalnya di mana, matinya kapan, itu nggak ketahuan. Ya karena nggak mau jadi orang terkenal, pengennya seperti dulu lagi. Itu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau udah mencintai seorang hamba seperti itu. Ya kalau surga jangan ditanya, udah pasti disiapkan surga yang terbaik. Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah menjaga seluruh anggota tubuhnya, yang dia minta, dia berdoa, Allah kabulkan. Kalau Allah sudah mencintai dan meridhoinya, kemudian Allah jadikan seluruh penduduk langit mencintainya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan untuk kita, bagaimana caranya agar kita itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari tadi kan kita
membahas tentang keutamaannya. Kayaknya enak banget ya kan, pengen deh dicintai Allah, diridhoi Allah. Gimana sih kiat-kiatnya? Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, agar kita dicinta dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membaca Al-Qur'an. Kemudian mentadabburinya dan memahami makna-maknanya. Itu ibu ya. Jadi hendaknya kita membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dan memahami maknanya. Ya, karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa saja yang berkaitan ya dengan Al-Quran pasti mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Makanya balik lagi, ingat ngajar anak-anak di sini ya, subhanallah ibu. Gak ada yang membuat saya sendiri pribadi dan guru-guru yang ngajar Iqra kok jadi semangat sih ya, subhanallah. Padahal gajinya ya Allah ya Rabbi luar biasa. Gajinya bukan sebulan ibu. Kenapa kok mau sih? Ya kan? Kenapa mau? Kecuali diantaranya yang membuat kita kuat apa? Hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan ada ulama sampai mengajarkan Al-Quran 40 sampai 50 tahun. Kok bisa seperti itu? Iya. Pegangannya hadis ini. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kemudian ya, itu manusia paling mulia yang mengajar Al-Quran dan belajar. Kemudian kenapa sih? Iya, kita lanjutkan. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Manusia yang paling mulia adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Makanya Nabi paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran turun kepadanya. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena ya beliau yang menyampaikan ya, karena dia yang menyampaikan wahyu ya, menjadi perantara Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian malam yang paling mulia dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar, karena di malam itulah Al-Quran diturunkan. Ya pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Ya, makanya sebab Allah menjadikan kita mulia, menjadikan kita dicintainya, Allah ridho kepada kita, baca Al-Quran itu. Dan bukan hanya baca, ditadabburi. Ditadabburi itu apa bu? Dipahami maknanya. Dipahami maknanya. Ya, seperti di bapak-bapak kan ya, rutinnya kajian tafsir ya itu ya.
mentadaburi, ya, belajar tentang tafsir Al-Qur'an. Maka harus baca Al-Qur'an dulu. Baca Al-Qur'an, Masya Allah ya. Saya dengar ibu-ibu di sini, ya subhanallah. Bulan kemarin, bulan Ramadan, khatam. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya subhanallah. Luar biasa. Kaget saya, Bu. Luar biasa ya. Berbahagialah ya. Kalau bulan Ramadan kemarin, ibu banyak membaca Al-Quran. Berbahagialah yang bulan Ramadan kemarin puasanya lancar, sholat tarawihnya lancar, terutama sholat wajibnya. Betapa banyak pahala yang kita dapatkan, dan kita berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semua di dalam bulan Ramadan. Dan yang diharapkan Allah itu istiqomah, Ibu. Bukan bulan Ramadan selesai juga baca Qur'annya, enggak. Istiqomah. Tetap baca Al-Qur'an. Jangan berhenti, jangan. Kita masih bisa baca Quran, Bu, ya. Baca Quran setiap hari. Meskipun banyaknya tidak seperti di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu nggak bisa dipungkiri. Kita itu memang diberikan kemudahan sama Allah, ya. Karena musim-musim kebaikan, suasananya juga Masya Allah, orang-orang berbondong-bondong pada ke masjid, pada baca Quran 1 juz. Di rumah belum tentu loh sekali duduk baca 1 juz. Tapi bulan Ramadan keadaannya kayak gitu, ya. Habis itu udah disiapin kopinya, jadi terbawa gitu. Memang suasananya enak gitu untuk ibadah, Masya Allah. Begitu setannya juga lagi di ikut. Iya, ini jadi Masya Allah enak ya. Cuma kan bulan Ramadan selesai, harapannya Allah tuh bukan selesai juga, enggak. Harapannya Allah tetap istiqomah. Allah tuh mendidik kita di situ, mendidik dengan pendidikan yang luar biasa. Makanya jangan sampai amal soleh yang telah kita bangun di dalam bulan Ramadan kemudian dirusak perlahan-lahan setelahnya, naudzubillah. Jangan. Tetap baca Al-Quran, Ibu, ya. Meskipun sedikit nggak apa-apa, ya. Karena sekarang saya tanya kan udah dilepas, ya. Saya tanya udah dilepas, ya. Malesnya udah luar biasa, godaannya segala. Cuman hati-hati, dipegang amal solehnya yang udah dikerjakan selama bulan Ramadan. Baca Quran meskipun 1 lembar lah, 1 halaman lah, tapi setiap hari itu lebih Allah cintai. Rutin setiap hari, ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ahabul a'mali illallah adwamuha wa inqala. Amal soleh yang paling dicintai Allah adalah yang rutin, terus menerus dikerjakan meskipun sedikit. Itu, ya. Allah tidak suka itu Ramadan selesai baca Qur'annya khatam sampai 4 kali dah misalnya. Tapi bulan Ramadan selesai, udah ditutup rapat-rapat, masuk lemari, dikunci lemarinya, selamat tinggal, ntar ketemu lagi. Enggak kayak gitu, ya. Yang diharapkan Allah istiqomah. Salat tarawih tuh, Masya Allah, ya. Ibu-ibu tuh luar biasa di sini, ya. Rutin sampai selesai Ramadan. Apakah bulan Ramadan selesai udah nggak ada sholat malam lagi? Masih, Ibu. Pertahankan itu kebiasaan baik kita itu. Kita bangun jam 4 atau jam 4 lewat 15 menit, ya kan? Kan subuh setengah 5-an, ya, setengah 5 lewat 5. Kita bangun 15 menit lagi subuh. Kita nggak apa-apa, kita sholat malam 1 rakaat saja, Ibu. Sholat witir 1 rakaat, masa nggak bisa? Tapi itu rutin kita kerjakan setiap malam, lebih Allah cintai daripada kemarin bulan Ramadan tarawih nggak pernah putus, bulan Ramadan selesai juga sholat malamnya. Enggak kayak gitu. Yang diharapkan Allah itu istiqomah kayak gitu. Puasa, lanjut aja terus. Puasa, Ibu. Puasa Ramadan lancar, alhamdulillah lancar, ya kan?
Apakah Ramadan selesai udah nggak ada puasa lagi? Enggak, masih ada puasa sunnah ya kan, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid ya kan, dalam sebulan 3 hari. Hanya di bulan Syawal ada puasa Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamidat." Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari puasa di dalam bulan Syawal, Allah akan berikan pahala seperti apa, Ibu? Seperti orang puasa selama setahun. Ya subhanallah. Amin. Ini tinggal berapa hari lagi? Masih sehari doang habis itu panen ya. Orang kuat. Iya, memang keadaannya kayak gitu, Ibu ya. Iya. Kalau Ramadan kan ya suasananya orang puasa ya kan. Jujur saya kalau keluar juga nggak kuat puasa. Nah, bulan Ramadan kan aktivitas biasa saya keluar, bahkan saya ke Jakarta ya kan, ngisi pengajian pagi siang, ya Allah Ibu. Saya khutbah Jumat dari sini kan jam 9 udah berangkat. Khutbah Jumat, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghribnya harus datang ke warung satu, tausiah, imam terawih. Kuat puasa. Keadaannya itu mendukung gitu loh ya kan. Coba sekarang, kuat saya. Tapi saya kalau di rumah, puasa. Alhamdulillah ya kan. Saya juga belum selesai. Iya, nggak apa-apa ya. Masih ada waktu berapa hari lagi? Ini tanggal berapa sih? Masih ada 10 atau 9 hari ya, 9. Masih ada 9 hari lagi, nggak apa-apa. Semampunya Ibu, semampunya nggak apa-apa. Kita niatkan kita puasa Syawal 6 hari. 6 hari ya. Ibu baru dapat 1, niatkan kurang 5 mudah-mudahan. Sampai pun seandainya bulan Syawal selesai ternyata nggak sampai 6 hari, nggak apa-apa. Saya cuma dapat 2, alhamdulillah. Ibu tahu keutamaan puasa itu luar biasa loh. Jadi sehari doang nggak apa-apa udah. Iya, jadi gini Bu, kalau puasa sunnah itu boleh digabung niatnya dengan puasa sunnah yang lain. Kalau puasa qadha nggak boleh, karena itu puasa wajib. Yang wajib itu tidak boleh digabung niatnya dengan yang sunnah. Tapi kalau yang sunnah itu boleh digabung. Ibu besok hari Senin, Ibu puasa Syawal, niatnya puasa Senin Kamis juga, niatnya puasa apa lagi? Ya kalau puasa Ayyamul Bid itu wah bisa. Itu boleh digabung. Tapi kalau puasa qadha nggak boleh, karena itu puasa wajib. Nah, seperti itu. Ya. Sama sholat sunnah juga kayak gitu. Ya. Misal saya habis wudhu dari rumah ke masjid, habis adzan zuhur, saya niatnya sholat habis wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah zuhur. Nah, itu kan ya 3 in 1. Itu boleh kalau ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi kalau yang wajib nggak boleh. Itu ya. Jadi masih ada ibadah-ibadah puasa sunnah. Ya, kita kembali lagi. Jadi itu yang pertama, agar kita mendapatkan cinta dan ridha Allah, hendaknya banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahami maknanya. Maka Ibu, kalau kita baca Quran, kita itu baca Quran saja nggak ngerti artinya, kita baca Quran itu pahalanya udah luar biasa. Ya, tapi coba Ibu ketika baca Quran, baca juga artinya. Baca juga artinya. Ini Allah ngomong apa sih? Allah cerita apa sih? Allah menjelaskan kepada kita apa sih? Dibaca aja, dibaca. Ya, ketika dibaca artinya jadi paham. Insya Allah paham. Apalagi dipelajari, ya. Apalagi dipelajari
di majelis taklim kayak gini ya kan. Dan insya Allah kan saya bahas tafsir juga di sini ya, tafsir surat-surat pendek insya Allah. Kayak gitu ya. Itu menjadi sebab kita mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat sebuah kaum ibu itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dan Allah merendahkan sebuah kaum itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi ingat kampung ini, Bu. Saya dengar kampung ini tuh dulu terkenal apa? Al-Qurannya loh. Ya, sampai dimanapun, oh orang mana? Pulau kecil, pulau murub. Wah, kamu ngaji di sini. Karena terkenal orang yang baca Qurannya tuh pinter, pandai, ya kan? Berdasarkan hadis Nabi SAW juga kayak gitu. Allah itu mengangkat derajat sebuah kaum, sebuah kampung dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan Allah merendahkan sebuah kaum karena Al-Quran juga, karena dia meninggalkan Al-Quran. Coba satu kampung gak ada ustadz, gak ada pengajian, maksiat mulu, rendah itu kampung itu. Coba kalau satu kampung, Masya Allah, anak-anaknya ada TPA-nya, yang remajanya ada, Masya Allah ya kan, ibu-ibunya ada pengajian, bapak-bapak ada pengajian, oh, Masya Allah ya kan, terkenal kita ibu loh. Saya main ke Ustadz Dayat waktu Lebaran, itu yang ceramah siapa sampai sini kedengar. Masya Allah, luar biasa, pulau kecil elor ya, ngelus-ngelus dada ke kampung sebelah. Iya kalau yang satunya tuh ya, kayak gitu-gitu lah. Kenapa kok bisa di derajat kita tinggi, Bu? Karena Al-Quran. Ya, karena Al-Quran. Ya, baik. Derajatnya tinggi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama, agar kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yaitu hendaknya kita itu ibu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah setelah mengerjakan ibadah yang wajib. Ya, jadi kita mengerjakan ibadah yang sunnah setelah mengerjakan ibadah yang wajib. At-taqarrub bin nawafil ba'dal fardhah. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi agar kita mendapatkan cinta dan ridho Allah, hendaknya kita mengerjakan amalan yang sunnah setelah mengerjakan amalan yang wajib. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, wa may yataqarrab ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan ya kepadaku dengan sesuatu kecuali yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Memang yang Allah lebih cintai tentu ibadah yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib itu lebih Allah cintai. Tapi apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Ya, maka amalkan ibadah juga yang sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Nah, seperti itu. Ya. Karena ibadah-ibadah yang wajib itu juga ada yang mengiringnya, ada ibadah sunnahnya. Sholat ada sholat sunnahnya, seperti tadi puasa wajib juga ada puasa sunnahnya, maka iringilah kayak gitu ibu.
ya kan? Karena manfaat dari ibadah sunnah selain mendapatkan cinta dan ridho Allah, ibadah sunnah itu juga untuk menyempurnakan ibadah wajib kita yang banyak kekurangannya. Kita puasa itu ibu, banyak kekurangannya loh ibu. Iya enggak? Iya, kadang barangkali masih gibah misalnya, naudzubillah ya kan? Itu kan iya. Maka iringilah dengan puasa sunnah ya. Makanya amalan yang pertama dihisab kata Allah, inna awwala ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatu. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholahat sholaha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, bagus, lancar, maka semua amalannya itu bagus. Wa idza fasadat fasada sairu amal. Kalau sholatnya buruk, maka buruk itu semua amalan. Nah, kemudian apa? Allah perintahkan malaikat untuk melihat kepada hamba tersebut, apakah hamba tersebut mempunyai amalan sunnah. Kenapa? Di antara manfaatnya karena amalan sunnah itu menyempurnakan, melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajib kita. Ya, jadi kerjakan, amalkan amalan sunnah. Ya, ibu sholat wajib, masya Allah, dijaga. Iringi dengan amalan sunnah ya, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, terutama qobliyah subuh ya, itu jangan sampai ditinggalkan kayak gitu. Puasa juga, puasa sunnah ya. Zakat kan juga kayak gitu. Pokoknya yang wajib-wajib itu biasanya ada yang mengiringnya. Zakat ya, zakat fitrah, zakat mal. Ada yang sunnahnya apa? Ya sedekah biasa itu kan sunnah. Ya, jadi hendaknya kita mengamalkan ibadah sunnah rutin, meskipun sedikit ibu ya, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dan ridho Allah dan sebagai pelengkap atau penyempurna dari ibadah-ibadah wajib kita yang banyak kekurangannya. Tapi ingat, yang harus diperhatikan pertama ya, yaitu yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Ibu-ibu mengerjakan yang wajib konsisten, gak ditinggal, sholat 5 waktu gak ditinggal, itu aja sudah alhamdulillah deh, ya kan? Ini mengerjakan ibadah sunnah dirutinkan itu bagi yang wajibnya udah nggak ditinggalkan lah ya kan. Tapi kalau kita merasa diri kita atau keluarga kita, suami kita, ya Allah, sholat aja masih bolong-bolong, ya udah yang itu dulu ibu, yang itu dulu, yang wajib dulu diperhatikan bener-bener ya. Jangan yang sunnah, jangan, yang wajib dulu. Ini mah yang sunnah tuh bagi orang-orang yang sholat 5 waktu tuh udah memang dia tuh merasa apa namanya, orang itu kalau imannya udah ini ibu ya, emang takut sama Allah ibu, enggak sholat sekalipun takutnya luar biasa, takut penyesalannya luar biasa. Dan kita mudah-mudahan kayak gitu ibu ya. Dan itulah ya, kalau udah sholat 5 waktu baru mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi kalau kita ada yang, atau suami kita atau keluarga kita yang wajib aja masih ditinggalkan kok dan tidak ada penyesalan, jangan. Ini dulu, yang wajib dulu, yang 5 waktu dulu deh, jangan mikirin yang sunnah. Ini bagaimana ceritanya coba? Orang sholat kok ditinggalkan, mau ngapain? Orang di dunia sukses, hartanya banyak, gajinya miliaran, dia sukses tapi nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Ajarkan anak-anak kita bu, nah kamu sukses kayak gimana? Kalau kamu nggak sholat, nggak ada manfaatnya, wallahi nggak ada manfaatnya. Ngapain sih ya kan? Hidup itu untuk ibadah,
untuk ibadah. Apalagi yang gajinya cuma 5 juta, 10 juta, kemudian berani meninggalkan sholat. Besok lusa kita mati, mau ngapain sih? Apa yang menyelamatkan kita di akhirat? Amal salih. Yang menyelamatkan kita ya sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, bakti kita kepada orang tua, zikir kita, doa kita, sedekah kita. Itu yang menyelamatkan kita. Bukan harta, jabatan kita. Enggak ada manfaatnya. Saya tadi pagi habis subuh, bukan habis subuh, jam 7, jam 8 lah, ngajar tafsir online anak-anak ya, tadabbur juz 29. Bahasnya surat apa? Surat Al-Haqqah. Saya jadi ingat ke situ. Di ayat yang ke-20 ayat 19 sampai 24 25 di surat Al-Haqqah. Kata Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Kata Allah, adapun orang-orang yang menerima buku catatan amalnya itu diberi sama Allah dengan tangan kanannya, maka orang tersebut mengatakan apa? Bacalah buku catatan amalku. Bangga sekali dia ibu menerima rapotnya nanti pada hari kiamat. Bangga. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kata dia, aku itu sudah menduga waktu hidup di dunia akan hal ini, akan hari kiamat, akan menerima buku catatan amal. Dia tuh udah menduga, dia sudah beriman, dia yakin, dia percaya, maka dia waktu hidup mempersiapkan amal soleh luar biasa. Bangga dia itu. Kemudian kata Allah apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, fi jannatin 'aliyah, dia di dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Keutamaan orang yang banyak beramal soleh ketika hidup di dunia, keutamaan orang yang mengerjakan ibadah sholat yang wajib deh, gak usah sholat sunnah, sholat wajib deh ya, gak usah tinggi-tinggi. Ya, kalau udah sholat wajib, udah rutin, baru ibadah sunnah. Ya. Kemudian apa? Kata Allah, lanjutan ayat tadi. Kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil kholiyah. Kata Allah, makanlah, minumlah dengan lezat, dengan nikmat. Itu semua karena perbuatanmu, amal solehmu yang engkau kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, kata Allah. Hari-hari yang telah lalu itu di mana? Di dunia. Semuanya karena amal soleh. Dia tuh bangga, dia yakin, dan kita juga harus yakin ibu ya. Salah satu kejadian hari kiamat kita akan menerima rapot bu, ya, bukan hanya di dunia kita menerima rapot, ya kan? Rapot. Coba ayat selanjutnya ibu. Sebaliknya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia itu mengatakan, ya Allah, seandainya aku nggak nerima buku catatan amal. Karena dia udah tahu duluan, hidup nggak sholat, hidup nggak puasa, sama orang tua durhaka. Wah, pokoknya luar biasa. Udah tahu duluan ibu. Dia tuh, wah, seakan-akan nggak mau nerima. Udah tahu duluan dalamnya tuh kayak gimana rapotnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, semoga kita semuanya selamat ibu ya, menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu ya. Fayaqulu ya laitani uta kita walam adri ma hisabiyah.
dan aku tidak tahu tentang apa hisabku di rapot ini. Bayangkan di dunia aja ibu, di dunia aja orang udah nggak mau nerima rapot kalau dia tahu dalamnya kayak gimana. Waktu sekolah sering bolos, ya enggak? Sekolah sering bolos, terus waktu ujian juga ngasal-ngasal, ya kan, nggak belajar. Udah gitu pas penerimaan rapot, wah dia udah tahu dalamnya nih pasti merah semua. Dia aja nggak mau, ya kan, nggak mau terima rapotnya. Kalau bisa saya nggak usah terima rapot. Kalau terima rapot itu lebih menghinakan dia, ya nggak? Udah tahu di akhirat pun kayak gitu. Terus kata disebutkan di surat itu, ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu menyudahi semuanya. Jadi dia pikir orang mati selesai. Kalau mati selesai, saya juga pengen mati. Soalnya pusing hidup dia, pusing nggak ibu? Iya, iya. Banyak masalah, pusing dah pokoknya, ya kan, banyak masalah, kekurangan segala macam. Mereka tuh anggapannya kayak gitu, mati tuh selesai, nggak ada hari bisa. Wah iya tuh bilang ibu ya, itu kalau dilanjutin ayatnya bu, ngeri sekali. Khuzuhu fa'bulu, tangkep lempar ke neraka. Summa fil silsilatin dzar'uha dzira'an fasru. Ya, ikat tangannya ke leher dengan 70 rantai kata Allah. Ngeri ibu ya. Makanya itu ibu, baca Quran kemudian baca artinya itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Saya itu hanya membaca artinya saja tadi, apalagi ibu baca tafsirnya. Ngeri sekali. Ya, itu sudah jelas. Allah menceritakan kepada kita tuh, orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri. Ya. Baik. Jadi itu ibu ya, kita kembali lagi di antara sebab agar kita mendapatkan cinta dan ridha Allah, pertama baca Quran, mentadaburinya, memahami maknanya. Yang kedua, hendaknya kita mengerjakan, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah setelah mengerjakan yang wajib. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan cinta dan ridha Allah, merutinkan berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Berzikir terus-menerus, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ya, baik dengan hati, lisan maupun dengan amalan ya, anggota badan. Nah, itu berzikir kepada Allah. Kita diperintahkan Allah untuk banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ini harus zikir yang banyak, Ibu. Para ulama menjelaskan, dikatakan orang zikirnya banyak, orang dikatakan dia zikirnya banyak itu ibu, pertama dia membaca zikir-zikir atau doa sehari-hari. Mau makan baca doa, habis makan baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, baca zikir sehari-hari gitu loh. Rutinkan ya, itu anak-anak diajarin buat apa? Diamalkan. Itu udah berkali-kali, nah kamu ngafalin nih, ayo zikir ini, baca doa ini, baca doa ini. Semalam tidur baca doa enggak lah, buat apa ngafalin? Baca doa itu diamalkan maksudnya, ya kan? Kalau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, enggak baca ya, untuk diamalkan. Yang pertama itu, orang dikatakan zikirnya banyak, zikir sehari-harinya dibaca, doa sehari-hari. Kemudian dia membaca zikir setelah sholat fardu, rutin dibaca setelah sholat fardu. Assalamualaikum, salam, kemudian baca istighfar dulu kan ya, dan seterusnya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Nah, itu ya, zikir setelah sholat.
Saya jadi ingat hadis itu tuh. Nabi itu pernah sallallahu alaihi wasallam didatangi sama orang miskin. Dia mengadukan, "Ya Rasulullah, itu orang amalannya melebihi saya, ya, mendahului saya. Kenapa? Karena dia bisa bersedekah, dia bisa ya kan berbagi dan sebagainya, karena dia orang kaya dermawan. Adapun saya nggak bisa, saya nggak punya duit ya." Apa? Nabi mengajarkan satu amalan apa? Iya, zikir itu Ibu. Jangan engkau tinggalkan zikir setelah sholat apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian tadi la ilaha illallah, ya. Itu Ibu. Insya Allah engkau akan ya tidak akan terkalahkan sama dia. Nah, besoknya datang lagi ke Nabi, "Ya Rasulullah, ternyata orang itu juga ngamalin." Iyalah, ya sudah, kata dia, ya sudah, emang sudah menjadi takdir. Lah iya ya, ya sudah. Ya semuanya udah ketentuan Allah. Ternyata orang itu juga tahu ya. Ya, itu Ibu ya. Orang dikatakan zikir banyak, zikir sehari-hari, zikir setelah sholat, kemudian kita itu Ibu, jangan sampai tinggalkan yang namanya zikir pagi, sore, zikir pagi petang. Ibu tahu kan zikir pagi petang ya? Ah, itu Ibu, zikir pagi petang tuh jangan ditinggalkan. Meskipun kan banyak itu zikirnya ya kan? Meskipun kita nggak bisa ngamalin semua, seenggaknya beberapa kita baca. Kayak gitu. Di antara zikir pagi dan petang itu, zikir pagi sore itu apa? Ya, seperti Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca berapa kali? 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Apa keutamaan? Kata Nabi, siapa yang membaca zikir ini di waktu pagi 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai sore hari. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka tidak akan ada yang membahayakan, mencelakakan dia sampai waktu pagi hari. Utamanya itu ya, baca zikir pagi sore ya. Kita dijaga karena kita kan minta perlindungan sama Allah, mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tinggalkan zikir. Ya, saya sering menasehatkan untuk diri saya pribadi dan Ibu. Kita tuh nggak ada kata diem bengong, itu nggak ada, ngelamun diem gitu. Nggak ada. Basahi lisan kita dengan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, terus kayak gitu ya. Allah sebutkan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah ya, kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ya, pahalanya besar. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir, laki-laki maupun perempuan ya, wadzakirinallahu katsiran wadzakirat. Laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfirah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan baginya apa? Maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat azim, yang sangat besar. Ya, subhanallah. Ya. Sambil tiduran boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya nggak apa-apa. Gimana ayatnya tuh yang nggak apa-apa Ibu sambil tiduran ya, kata Allah kan di dalam ayatnya, qiyamau wa qu'udaw wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi berzikir kepada Allah di dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun
tiduran. Jadi boleh, sangat-sangat boleh ibu ya. Ibu tiduran nggak bisa tidur, jangan kemana-mana pikirannya, zikir, zikir ibu ya. Ntar kemana-mana, ntar malah kerasukan. Iya zikir, iya nggak kerasa tahu-tahu tidur. Alhamdulillah, iya begitu aja ibu, benar ya, benar kalau ibu berpikiran boleh nggak sih tiduran, boleh ya kayak gitu. Baik, itu ya kiat agar kita mendapatkan cinta dan ridha Allah ada berapa? Ada 3. Ini ada 10 ibu ya. Insya Allah bersambung insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Ada yang mau bertanya enggak? Cukup ya? Ya, sudah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ibu ya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari hingga akhirnya kita mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.